في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Semoga yang membacanya dan yang mendengarkannya akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran di hari akhir nanti. Sebelumnya aku mau tanya, suara aku jelas? Jelas, Kak. Jelas. Jelas ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan sambutan dari Wakil Ketua Banat kita dari Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah Azhar Kairo, Kak Fathia Rizka. Untuk Kak Fathia Rizka, kepadanya kami persilahkan. Faltatafaddalil masykurah. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya moderator sudah mempersilakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mungkin nggak lama-lama ya teman-teman, karena mungkin di sini semua teman-teman juga udah nggak sabar untuk mendengarkan langsung terkait materi kita hari ini, self leadership yang akan disampaikan oleh Kak Dea Aulia. Dan pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Kak Dea yang sudah yang sudah bersedia untuk menjadi pemateri kita pada siang hari ini, waktu Indonesia, seperti itu. Mungkin sedikit tentang SEMA FSI, mungkin ini juga teman-teman masih belum tahu, kami Senat Mahasiswa Fakultas Syariah Islamiyah Azhar Kairo. Kami di sini salah satu fungsinya juga sebagai penyambung lidah ya teman-teman semuanya, dari Universitas Al-Azhar Kairo, Lil Banat gitu ya, girls branch bisa dibilang, kepada para mahasiswi Indonesia di sini. Nah, salah satu divisi dari SEMA FS itu sendiri yaitu keputrian ya, ada keputrian. Nah, keputrian di sini sebagai sarana, prasarana dan juga wadah yang khusus pada peningkatan kualitas mahasiswati syariah Islamiyah secara fikriyah dan ruhiyah. Mahasiswati syariah Islamiyah, mahasiswati di sini maksudnya mahasiswa Indonesia yang sekolah di Mesir ya teman-teman, itu khususan dan mahasiswi pada umumnya teman-teman. Dan di sini kita mempunyai tugas ya dalam mengembangkan potensi dan juga karakter mahasiswati melalui kegiatan yang berkaitan dengan kreativitas dan juga keilmuan bernafaskan Islam seperti itu. Dan webinar Fatayat Warasatul Ummah yang mengundang pembicara interaktif juga ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu ya, dan di sini kita akan berbagi wawasan seputar leadership, critical thinking, dan juga public speaking. Jadi insya Allah akan diadakan selama 3 hari. Jadi diharapkan teman-teman semua setelah mendengarkan pemaparan selama 3 hari ini, kalian bisa mengimplementasikannya di kehidupan setiap hari dan bisa menyebarluaskan kebaikan juga dimanapun teman-teman berada. Karena seperti tadi juga moderator sudah sampaikan, menjadi wanita muslimah bukan seperti itu. Mungkin judulnya
modern di mana nantinya kebetulan sama FSI setelah ada fatwa ini akan mengadakan membentuk ya. Mungkin untuk teman-teman semuanya yang di media sosial kami seperti itu. Halo, sebelumnya suara aku terdengar? Masih putus-putus, Kak. Oh, masih putus-putus. Sebentar. Sebelumnya mohon maaf karena sinyalnya juga kurang bagus. Mungkin itu aja sedikit sambutan dari aku. Setelah ini kita akan masuk ke materi inti kita gitu ya. Mungkin itu aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Kariska yang telah menyampaikan sambutan yang luar biasa ini. Selanjutnya kita masuk ke acara inti yang udah ditunggu sama teman-teman nih. Sebelumnya teman-teman, aku boleh nanya dulu nggak nih? Nanya pendapat sih. Menurut kalian, muslimah ideal di zaman sekarang ini seperti apa sih teman-teman? Ada yang mau bantu jawab aku? Yang bisa masak, Kak. Ya, bisa jadi istri solihah ya. Dunia akhiratnya balance. Dunia akhiratnya balance, benar sekali. Jadi teman-teman, muslimah ideal di era zaman sekarang ini tidak cukup untuk menjadi solihah saja untuk dirinya sendiri, tapi dia juga harus bisa menjadikan orang lain solih, yakni muslihah bagi masyarakat luas. Seperti apa? Seperti dia mempunyai pribadi yang aktif, cerdas, dan juga inspiratif bagi masyarakat luas. Ya, suara aku jelas? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Muslimah yang ideal itu yang bisa menjadikan orang lain solihah, yakni muslihah, dan dia bisa menjadi daiyah dan juga menjadi roda penggerak generasi Rabbani. Nah, sebelum kita menjadi seorang muslihah, seorang muslihah dan juga seorang penggerak generasi Rabbani, kita harus lihat dulu nih, apakah diri kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, sudah bisa menjadi dai untuk kita sendiri, sudah bisa menjauhi larangannya menjauhi larangannya dan juga mengikuti aturan Allah. Nah, maka dari itu pada webinar kali ini kita mengambil tema self leadership, di mana pada tema kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa memimpin diri sendiri, bagaimana kita bisa memahami kekurangan kita, mengatur waktu sebelum kita menjadi pemimpin bagi orang lain. Nah, pada webinar kali ini kita mengundang Kak Dea Aulia sebagai pembicara, yang dimana beliau ini seorang content creator dan juga influencer. Di sini ada yang belum kenal belum sama Kak Dea Aulia? Kalau belum, segera kunjungi Instagramnya. Karena beliau ini adalah seorang content creator yang Masya Allah banget ya. Beliau ini kontennya sangat bermanfaat dan sangat insightful kalau kalian sering melihat podcastnya. Nah, mari kita sama-sama menyapa bersama ya. Assalamualaikum Kak Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak kabarnya? Jelas Kak? Alhamdulillah baik. Jelas ya suaranya? Jelas, Kak. Alhamdulillah jelas.
Nah, Kak Dea ini kakak Masya Allah banget. Aku sebenarnya aku deg-degan ngobrol sama kakak. Karena Kak Dea ini waktu itu jadi aku pernah lihat di Reels IG konten kakak lewat itu dan sangat menginspiratif, Kak. Selanjutnya izinkan aku untuk membacakan CV dari Kak Dea ya. Beliau adalah Dea Aulia. Beliau adalah influencer dan content creator. Umur beliau saat ini ada 26 tahun dan tinggal di Bandung, Indonesia. Saat ini Kak Dea Aulia sedang menjalankan magister di Fatih Sultan Mehmet University Istanbul, Turki. Kemudian pernah kuliah di International Islamic University of Islamabad, Pakistan dari tahun 2017 sampai 2020. Kemudian Kak Dea Aulia mempunyai work experience di Syarihub Content Collaboration 2021, NTC atau Nusantara Palestina Center, Setia Corp atau Setia Corporation. Kemudian untuk organisasi dan leadership, nggak usah ditanya lagi karena Kak Dea Aulia ini yang paling ahli kayaknya ya. Beliau ini adalah Special Staff of Coordinator of Indonesian Students Associations in Alliance PPI Dunia, Deputy Media Coordinator of Indonesian Association in Middle East and Africa, manage competition among all of the overseas Indonesian students in the world, adopt team in Overseas Indonesian Students Association PPI Dunia, event division of International Symposium Pakistan. Kemudian beliau pernah berkarya di Experience Online Sharing Session Millennial Talk, UKMI UNS, Universitas of 11 Maret, Hijab Fluencer, West of Kalimantan, PPI Turki, Online Speaker with Dompet Duafa, Online Speaker with IKPM Turki, dan masih banyak lagi. Beliau juga isi training and course di Muslim Content Creator, Content Academy, Muda Cuma Sekali Bang Ogut, Tinta Langit, Dr. Surya Kresnanda, Kelas.com, Digital Marketing, Career Hacks with Richie Gunawan, dan sebagainya. Kemudian beliau juga mempunyai skill yang Masya Allah keren juga, leadership, social networking, public relations, media publisher, graphic design, communication skill, writing, and public speaking. Beliau juga menguasai 4 bahasa, Arabic, English, Turkish, dan Indonesian. Nah, berarti sekarang Kak Dea Aulia ini sedang menjalani magister, dan di sela-sela magisternya ini kakak juga membuat konten kreator ya Kak? Membuat konten di Instagram. Nah, langsung saja kita masuk ke pemaparan materi dari Kak Dea Aulia. Kepadanya saya persilakan. Faltafadhil masykurah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua Panitia, kepada rekan-rekan Panitia. Tadi ada Kak Fatia ya. Ada Kak Fatia, moderatornya Kak Fahita ya namanya. Mirip-mirip nih. Bisa kepleset kalau nggak dihafalin. Dan saya terima kasih atas invitation yang telah diberikan dan kepercayaan juga kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi teman-teman semuanya. Jujur saya saat ini merasa tersanjung gitu ya, excited apa ya bahasanya, karena ketika di luar sana banyak orang-orang yang memilih di jam-jam segini tuh buat nongkrong atau mungkin scroll medsos gitu ya, tapi teman-teman yang ada di sini semuanya hadir untuk bisa menikmati ilmu gitu ya, hadir dalam majelis ilmu yang mana ilmu yang akan disampaikan insya Allah hari ini tuh bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupan sehari teman-teman. Dan insya Allah kali ini saya akan bahas sesuai dengan request panitia, yaitu self leadership gitu. Kenapa saya angkat, kenapa sih kita harus belajar dari tema self leadership ini? Karena faktanya apalagi kita sebagai perempuan ya, khususnya banyak sekali
komplain atau keresahan gitu terkait insecurity atau perempuan itu boleh nggak sih kalau misalkan kita memimpin gitu, apa sih landasannya dalam Al-Quran dan lain sebagainya. Jadi insya Allah kita akan kupas tuntas gitu ya setelah ini dalam materi self leadership kali ini. Dan maka dari itu saya Dea Aulia insya Allah hari ini akan menyampaikan materi di hadapan teman-teman semua yang insya Allah nanti juga kita akan open discussion gitu ya, tanya jawab sama teman-teman semua. Oke, saya izin share screen ya teman-teman. Ini udah kelihatan belum? Sudah. Kelihatan, Kak. Oke. Sudah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Self leadership. Kita mulai dari ayat Al-Quran dulu gitu ya, sebelum kita nanti bahas ke berbagai tema-tema tentang kepemimpinan gitu ya, yang dibahas di beberapa referensi. Kita merujuk dulu ke referensi utama kita, yaitu dari Al-Quran gitu ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini ada dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, terus maksudnya apa Kak Dia gitu dari ayat ini? Nah, jadi insya Allah di sini saya akan memberikan penjelasan dari tafsir yang paling ringkas gitu ya, yang paling mudah difahami sama teman-teman, yaitu tafsir As-Sa'di. Di sini disebutkan bahwa ketika Allah itu mengabarkan kepada malaikat gitu ya, bahwasanya ini ja'ilun itu di sini kembali ke manusia gitu ya, fil ardi khalifah. Terus malaikat itu seperti nggak percaya gitu. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah membuat manusia yang kerjaannya itu merusak di bumi gitu ya, membuat pertumpahan darah gitu, kemudian jadikan khalifah gitu, yakin gitu kan malaikat bilang gitu sama Allah. Kemudian Allah menjawab, ini a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya saya mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan di sini ada 3 poin penting gitu ya dalam tafsir ini. Yang pertama tadi yang udah kita sebutkan bahwa Allah itu lebih mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat gitu. Jadi ada hidden message nih, kenapa manusia itu dicemplungin ke bumi dan dijadikan khalifah gitu. Kemudian yang kedua, Allah hendak memilih di antara mereka para nabi, orang-orang siddiq, syuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi ini kalau dalam bahasa tafsir itu tafsir Quran bil Quran gitu. Jadi dengan ayat Al-Quran dan Al-Quran yang lain, kalau misalkan Allah ini tidak mempercayakan kepada manusia untuk menjadi khalifah di bumi gitu ya, di muka bumi, maka Allah nggak akan memilih orang-orang, ada orang yang siddiq, ada yang syuhada, ada yang sholih gitu ya. Nanti ada lagi nih, ada tafsir yang lain. Aku suka kebalik-balik nih antara Al-Maidah sama Al-Imran. Jadi walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Kalau misalkan memungkinkan gitu ya, bisa aja sebenarnya Allah itu membuat semua manusia atau umat dan makhluk yang di muka bumi ini itu menjadi satu kesatuan umat gitu. Yang ya udah bisa aja semuanya Islam, bisa aja semuanya kehendak Allah, tapi nggak gitu cara mainnya gitu lah. Agar nampak apa yang tersirat oleh jiwa iblis dari kejahatan yang terpatri padanya dan menjadi karakternya. Jadi salah satu alasan gitu ya, kenapa kita ini diciptakan dengan bersuku-suku, dengan berbagai perbedaan, itu tuh liyabluwakum ayyukum ahsanu amala gitu. Untuk Allah itu melihat bagaimana kita itu bisa menggapai rahmat Allah di muka bumi ini gitu loh. Jadi ya darul imtihan. Jadi dari sini Allah bisa tahu mana orang yang memang baik, mana orang yang emang betul-betul dia konsisten istiqomah gitu ya di jalan Allah, dan mana juga orang-orang yang ada tersirat jiwa-jiwa kejahatan gitu yang ada dalam dirinya. Dan kurang lebih seperti itu. Dan ada juga statement menarik bahwasanya ini ja'ilun fil ardi khalifah itu bumi kita
dunia kita itu luas gitu loh, dan kasih sayang Allah itu luas, dan ridho Allah itu juga luas. Nah, kita sebagai manusia itu bisa menggapai ridho dan kasih sayang Allah itu dengan jalan kita masing-masing, karena kita ini dipercayakan sebagai khalifah, at least buat diri kita sendiri gitu loh, pemimpin untuk diri kita sendiri sebelum kita memimpin grup lain atau apa namanya ya, jamaah atau umat yang lebih luas lagi. Yang paling ditekankan adalah kepemimpinan kita sendiri. Makanya di tema kita pada hari ini juga self leadership gitu. Gimana ya, ada buku yang berjudul 15 Commitment of Conscious Leader. Jadi itu membahas gimana caranya kita untuk bisa menjadi pemimpin secara sadar bahwasanya kita itu pemimpin, dan kesadaran yang paling pertama adalah kesadaran terhadap diri sendiri bahwasanya kita memiliki tanggung jawab penuh terhadap diri kita sendiri sebelum kita menempatkan prioritas diri kita di atas orang lain, karena yang namanya pemimpin pasti kita harus bisa menempatkan diri kita itu sekitar 20-30% di atas kepentingan orang lain gitu ya. Tapi jauh sebelum itu kita akan bahas dulu gimana cara diri kita gitu ya, self awareness-nya. Nah, di sini ada poin-poin menarik nih terkait 5 level of leadership gitu. Di sini bukunya, judul bukunya itu The 5 Level of Leadership, dan ini karya dari John C. Maxwell. Dan salah satu note yang paling highlight dalam buku tersebut adalah seorang pemimpin yang visioner itu dibentuk, bukan murni dari lahir. Jadi pemimpin di luar sana, orang sukses di luar sana, nggak ada yang murni jreng dari lahir, dari bayi dia udah ditetapkan sebagai lo pemimpin, enggak gitu loh. Tapi semua pemimpin yang ada di muka bumi itu pada faktanya itu berproses, dan tentunya ada pembentukan gitu terhadap karakter-karakter si pemimpin tersebut gitu. Nah, mari kita ke tahapan pemimpin yang paling pertama, yaitu adalah seorang pemimpin yang paling bossy. Jadi kalau kita menemukan karakter pemimpin gitu ya, kemudian pemimpin ini sepertinya senangnya itu kayak berkuasa, haus akan jabatan, haus akan pengakuan gitu ya dari publik, padahal langit itu nggak perlu bilang tinggi gitu ya, dan laut juga nggak perlu bilang asin, karena pengakuan itu adalah tanda kekurangan sebenarnya gitu. Tapi di karakter si pemimpin yang paling utama, Ibosi ini adalah ya karena dia mungkin belum memiliki banyak pengalaman dari pemimpin, sehingga ya ketika dia diberikan jabatan dia merasa seolah-olah dia bisa melakukan hal apapun gitu. Nah, memang tapi kita nggak bisa luput dari karakter pemimpin bosi ini, karena mau nggak mau pasti anggota itu mengikuti instruksi dari seorang pemimpin, dan pasti ada celah nih supaya dia bosi banget gitu kan, nyuruh-nyuruh. Ada caranya gitu ya, ada caranya supaya kita itu tidak terlihat bosi. Gimana caranya? Yaitu kita bisa dengan cara meminta izin atau meminta tolong kepada anggota kita gitu ya, ketika kita request atau menginginkan bantuan dari anggota kita supaya kesannya itu lebih santai dan tidak tegang. Jadi bayangin aja kalau misalkan kita nyuruhnya itu kayak dari atasan ke bawahan, kan kita juga sungkan banget ya gitu, karena memang karakter pemimpin itu justru emang identiknya dengan keseganan, tapi dengan konotasi negatif. Nah, gimana caranya supaya segan yang ditangkap oleh anggota kita itu segan yang positif, yaitu kita bisa lebih meminta tolong dengan santai gitu, supaya tidak tegang antara hubungan si pemimpin dan anggota. Kemudian naik lagi level ke yang setelahnya, yaitu harus bisa akrab. Nah, maksudnya gimana harus bisa akrab? Jadi seorang pemimpin yang membedakan antara leader sama bos itu adalah seorang leader itu mampu memiliki skill untuk mengidentifikasi antara negatif dan positif dari kelemahan dan kekurangan, kelemahan dan kelebihan dari seorang tim gitu ya, dari sebuah tim atau satu grup. Nah, sehingga ketika seorang leader tersebut mengerti bahwasanya kekurangan tim saya adalah ini, kelebihan tim saya adalah ini,
dia bisa mengidentifikasi dan akhirnya dia bisa melebur dia bisa menyesuaikan bagaimana dia harus bergerak atau membaur dengan tim yang lain gitu kan. Jadi itu adalah kunci bagi seorang pemimpin untuk bisa akrab. Kemudian setelahnya kita naik lagi, yaitu pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menghasilkan momentum. Nah ini nih, tidak hanya memberikan komando, tapi ikut bergerak bersama tim. Kebanyakan seorang pemimpin yang kurang kurang dihormati gitu oleh anggotanya adalah seorang pemimpin yang nyuruh-nyuruh aja, tapi dia juga nggak kerja gitu kan. Nah, kita akan lebih menghormati seorang pemimpin, seorang leader, yang mana ketika dia memberikan komando, dia juga ikut terjun, dia juga ikut mengerjakan hal-hal lain gitu ya, mengerjakan hal-hal yang memang dilakukan oleh anggotanya. Bahkan sebenarnya nih ya, kalau misalkan ditanya, emang kerjaannya seorang leader tuh apa sih? Kerjaannya seorang pemimpin atau ketua tuh apa sih? Nggak ada. Kerjaannya memimpin gitu kan. Tapi kalau misalkan, kan kayak, pasti tuh kalau dalam sebuah organisasi gitu ya, kayak teman-teman panitia, pasti ada yang kerjanya moderator, ada yang kerjanya behind the scene, operator, mungkin ada yang kerjanya di materi, ada yang kerjanya jadi humas, bikin surat, dan lain sebagainya. Itu spesifik kerjaannya di situ. Ketua apa kerjanya? Nggak ada sebenarnya gitu loh. Tapi ya kerjanya ketua adalah mengecek gitu ya, mengecek, memastikan bahwasanya semua kerjaan yang ada di bawahnya itu berjalan dengan baik gitu kan, controlling lah gitu. Itu adalah salah satu kesadaran yang harus bisa dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan alangkah baiknya gitu ya, ketika seorang pemimpin memberikan komando, ia pun juga harus bisa memberikan contoh gitu, seperti apa nih gitu, yang baiknya seperti apa gitu. Kemudian kita naik level lagi, bahwasanya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memberikan ruang untuk self improvement atau memberikan ruang untuk bisa kepada dirinya sendiri dan kepada anggotanya untuk bisa terus beradaptasi kepada hal-hal yang lebih baik lagi, at least 1% kalau dalam bukunya Atomic Habits gitu ya. Jadi setiap harinya seenggaknya ada perubahan, karena kenapa begitu? Kita tidak tahu adaptasi apa yang akan terjadi di 5-10 tahun ke depan. Karena yang terjadi hari ini belum tentu sama dengan 5 atau 10 tahun yang akan datang gitu. Sebagai sebuah contoh, dan ini sering banget juga saya sampaikan gitu ya, bahwasanya ketika kita tidak mengikuti perkembangan zaman, kita yang akan ditinggalkan zaman. Ada seorang pelukis yang bisa melukis sangat presisi wajah gitu ya di Eropa, aku lupa namanya, dari M pokoknya. Jadi ketika pokoknya itu sangat dikenal gitu ya, bahkan para pejabat dan lain-lain juga request sama si pelukis ini, tapi ketika ditemukan kamera dan dia tidak mengikuti perkembangan zaman, maka dia hanyut, hilang begitu saja karirnya gitu. Karena ya udah ada kamera udah bukan presisi lagi, dia udah betul-betul menangkap wajah kita dengan sangat bukan presisi lagi, persisten lah, pokoknya udah ya plek apa adanya gitu. Nah jadi itu juga ketika kita tidak diberikan ruang untuk kita selalu growth gitu ya, untuk berkembang, maka ya kita akan stuck di situ aja gitu ya. Mungkin contoh lain yang familiar ya, between Nokia dengan Android lain lah gitu ya, dengan Samsung atau mungkin Samsung dan iPhone gitu ya, dan lain-lain itu sih. Jadi karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu akan terus bertambah, dan kitanya kalau misalkan diam di tempat, kita nggak akan mampu untuk mengikuti perkembangan yang di luar sana gitu. Nah, tahap yang tertinggi dalam sebuah kepemimpinan adalah itu create more leader, yaitu menciptakan atau mencetak pemimpin yang lain. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu menciptakan, atau mungkin di sini bahasa lainnya kaderisasi gitu ya. Jadi bahwa ya kepemimpinan itu tidak hanya berhenti di dia aja, tapi bertambah. Sebagai contoh, jadi ketika para filosof gitu ya, Socrates, yang mana Socrates ini merupakan salah satu murid filosof kuno legendaris yang bernama Plato gitu. Nah di sini
misalkan mereka berdua sebagai murid filsafat aja, kita sampai saat ini kita nggak akan kenal apa itu filsafat gitu ya. Tapi akhirnya karena kepemimpinan itu diturunkan gitu ya, sehingga Plato sendiri membuat sebuah akademi sekolah filsafat gitu ya, yang akhirnya memunculkan juga tokoh-tokoh filosof yang lain seperti Aristoteles dan juga Alexander the Great dan lain-lain gitu ya. Jadi itu sih pentingnya kita selain sebagai pemimpin, kita juga nggak boleh egois dong, jangan kita aja gitu ya. Kita juga harus bisa menurunkan skill kepemimpinan kita kepada anggota kita, karena sejatinya kebahagiaan seorang pemimpin itu ada ketika dia bisa melahirkan atau menciptakan generasi pemimpin yang lain setelahnya, seperti itu. Nah, ini statement menarik juga bahwasanya seorang pemimpin itu harus memiliki prinsip mau memimpin dan siap dipimpin. Kenapa begitu? Karena seorang pemimpin itu identik dengan karakter atau sifat yang tidak mau dipimpin oleh orang yang berada di bawahnya. Jadi dia sulit memberikan kepercayaan gitu. Bahkan ada karakter pemimpin yang udah deh kalau bisa saya aja yang kerjain semua, saya aja yang kerjain semua gitu. Nah, padahal nggak kayak gitu. Yang namanya pemimpin itu dia harus bisa teamwork, harus bisa membuat timnya itu bekerja dengan baik gitu ya, harus memanage kerja tim, harus mau mendengarkan masukan gitu ya. Nah ini juga yang penting banget dicatat gitu ya, bahwasanya selain kita seorang leader, seorang pemimpin yang memimpin sebuah grup atau sebuah komunitas, tapi kita juga harus siap untuk dipimpin oleh siapapun, kayak gitu. Nah ini juga ada statement menarik yang saya temukan dari kajian Ustadz Noman Ali Khan, bahwa you shouldn't underestimate the value of outside opinion, no matter how much less qualified than you or where the advice come from. Jadi kita itu tidak harus, jangan sampai gitu ya, kita merendahkan nilai value of outside opinion, opini dari orang luar gitu ya. Apalagi orang luar itu kualifikasinya itu lebih rendah daripada kita, atau nasihat itu datang dari adik kelas. Sebagai contoh ya, misal nih Rasulullah itu pernah ketika mungkin kalau teman-teman masih Mesir gitu ya, teman-teman yang ada di Mesir, atau mungkin teman-teman yang sering ikut kajian juga pasti tahu ada kisah namanya Hadisul Ifki, yang mana di situ Sayyidina Aisyah gitu ya, itu difitnah gitu, mendapatkan fitnah, dan fitnahnya udah tersebar di mana-mana, dan fitnah ini menggemparkan salah satu ujian rumah tangganya Rasulullah gitu ya, bahwasanya apa nih yang harus saya lakukan setelahnya gitu. Intinya Rasulullah sampai berpikir seperti itu. Dan pada zamannya itu apa ya, bisa dibilang Rasulullah itu adalah tonggak utama seseorang untuk meminta pendapat gitu. Jadi ketika Rasulullah butuh bantuan, butuh konsolidasi, butuh konsultasi, gimana gitu kan? Bahkan seorang dokter itu tidak bisa mengobati dirinya sendiri gitu kan. Tetap butuh konsultasi, tetap butuh konsolidasi. Akhirnya yang Rasulullah lakukan apa? Rasulullah meminta nasihat kepada, salah satunya ada Usamah, kalau nggak salah ada Umar, ada juga Ali bin Abi Thalib, yang mana usia Ali bin Abi Thalib itu lebih muda daripada beliau. Jadi kalau misalkan kita review lagi gitu ya, ketika Nabi itu dinukhbah, ditansib sebagai Nabi, sebagai Rasul, itu Ali bin Abi Thalib ada di usia 8 atau 9 tahun gitu. Jadi kayak bocah banget lah gitu. Rasulullah di usia berapa, Ali bin Abi Thalib di usia berapa, tapi yang Rasulullah berikan adalah kepercayaan dan komunikasi, konsolidasi gitu loh. Jadi tidak hanya berdasarkan perspektif di satu orang, tapi Rasulullah juga menerima pendapat dan masukan dari orang lain, meskipun orang tersebut bukan orang yang lebih di atas kita gitu ya. Itu di bawah, dan beliau memberikan kepercayaan gitu loh terhadap. Jadi itu ya, penting juga kita sebagai pemimpin untuk tidak boleh merendahkan, mengunderestimate value dari opini manapun, meskipun itu datang dari berbagai kalangan, kayak gitu. Nah ini penting juga. Seorang pemimpin itu, ini dari statementnya Simon Sinek,
itu penulis buku dari Leader Eat Less, dan beliau juga kalau nggak salah nulis buku Start with Why. Kalau misalkan teman-teman tahu, bahwasanya beliau ini bersabda menyampaikan, menjadi seorang pemimpin berarti menempatkan orang lain di atas diri sendiri untuk sebuah visi. Tadi yang seperti udah saya sampaikan di awal gitu ya, bahwasanya sebelum akhirnya pemimpin itu mengutamakan orang lain, dia harus mampu mengenali dan mengidentifikasi dirinya sendiri. Untuk apa nih saya menjadi pemimpin gitu. Nah, maka dari itu, karena kesadaran yang dimiliki oleh seorang pemimpin harus penuh, jadi ini adalah beberapa tahap atau beberapa jalan yang penting dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, seorang pemimpin itu pasti dia memimpin ke arah tertentu. Yang mana ketika dia memimpin ke arah tertentu, dia harus punya visi misi dong. Misalkan ada seorang pemimpin dari Jakarta ke Mesir gitu ya. Nah, berarti dia tahu nih tujuannya adalah Mesir. Gimana caranya dari Jakarta sampai Mesir itu benar-benar semuanya itu sampai dengan selamat gitu ya. Karena arahnya udah jelas Mesir, tapi ketika dia memimpin dan dia nggak tahu arah tujuan kemana, ya udah kayak yang kehilangan arah gitu loh, nggak tahu, nggak jelas, dan nggak ada yang namanya kepemimpinan di situ. Bahkan definisi pemimpin pun nggak ada ketika dia nggak memiliki arah, tujuan, atau visi misi gitu ya. Kemudian lanjut setelahnya yaitu menunjukkan jalan kepada anggota. Jadi seorang pemimpin adalah seseorang yang seharusnya paling tahu bagaimana tujuan dan arah gitu ya, dan dia yang mengarahkan, memberikan arahan kepada anggotanya bagaimana ini seharusnya. Kayak misalkan dari Jakarta ke Mesir gitu ya, naik apa nih, naik pesawat apa, transit di mana, transit berapa jam, terus apa nih yang harus kita perlukan gitu ya, akan ada kemungkinan apa aja di depan nanti gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ini yang harus diberikan oleh pemimpin kepada anggotanya. Next, yaitu memberikan alasan untuk melaluinya. Jadi misalkan nih kita ke Mesir, tapi kita nggak tahu mau ngapain gitu kan. Kalau misalkan ayo kita ke Mesir, lah udah ngabisin harta, ngabisin materi gitu, ngabisin energi, ngabisin waktu, tapi kita nggak tahu what for gitu kan. Nah, ini yang penting juga kepada seorang pemimpin untuk bisa memberikan alasannya. Kita ingin melanjutkan studi sebagai pelajar syariah wal qanun misalnya gitu ya, atau untuk melanjutkan perjalanan tour and travel dan lain sebagainya gitu ya. Jadi harus ada alasan yang spesifik yang diberikan kepada pemimpin untuk bisa menjaga trust kepada anggotanya. Dan yang terakhir adalah seorang pemimpin harus jalan paling akhir dan memastikan semua anggota sampai di tujuan. Nah, ini yang membedakan antara leadership dan bosi gitu. Jadi seorang bosi ya dia akan tatang petenteng aja di depan gitu ya, bodo amat mau anggotanya ikut nggak ikut, ya udah gitu, terserah, yang penting gue jalan. Nah, itu ada seorang pemimpin yang bosi. Tapi kalau seorang leader yang bertanggung jawab dan punya kesadaran penuh bahwasanya dia itu adalah seorang pemimpin, dia akan mengawal anggotanya, dia akan it's supposed to stay behind anggotanya, dia harus bisa berada di belakang untuk memastikan bahwa semua anggotanya itu nggak ada yang ketinggalan gitu ya sampai pada tujuan gitu ya. Nah, ini adalah beberapa pattern yang bisa dimiliki oleh seorang pemimpin dalam sebuah kepemimpinan. Oke, next kita lanjut lagi di workflow. Tadi ini yang udah saya sampaikan juga gitu ya, dari buku 15 Commitment of a Conscious Leader. Tapi kalau misalkan se-15-15-nya disampaikan di sini, ini jadi bedah buku gitu ya. Jadi aku sampaikan hal-hal yang urgent aja gitu ya, yang emang ini salah satu hal-hal yang perlu di-realize gitu ya sama seorang pemimpin. Yang pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah tanggung jawab. Jadi yang dimaksud tanggung jawab ini apa? Ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan rencana, seorang pemimpin tidak boleh menyalahkan keadaan atau orang lain gitu.
Nah, ini penting nih. Jadi di sini ada namanya prinsip dikotomi kendali, ya kalau teman-teman tahu buku Filosofi Teras karyanya Om Henry Manampiring. Salah satu prinsip dari satu buku itu yang paling highlight adalah dikotomi kendali, yaitu lebih baik kita fokus terhadap hal-hal yang bisa kita kendalikan daripada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Nah, ini juga berlaku gitu ya. Bahkan ada juga di 7 Habits of Highly Effective People bahwa sebetulnya kesalahan-kesalahan yang terjadi di luaran itu akan lebih minimalisir lagi ketika kita menyadari bahwasanya itu tuh kesalahannya dari kita gitu. Jadi kita yang introspeksi. Kalau seperti itu tuh insya Allah semua yang ada di luar itu tidak terlalu hektik lah gitu ya. Jadi misal nih tiba-tiba acaranya yang harusnya dijalankan outdoor gitu ya, tiba-tiba hujan gitu kan, hujan badai sampai semuanya terbang dan lain sebagainya. Terus dia menyalahkan keadaan, aduh hujan gitu kan, aduh gimana nih gitu kan, kita rugi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan seorang pemimpin lebih fokus kepada harusnya saya mempersiapkan ya gitu. Jadi lebih dievaluasi lagi apa yang harus dilakukan. Oh, seharusnya ketika outdoor saya punya opsi nih, acaranya dipindahkan ke indoor gitu, bagaimanapun nanti, tapi harusnya saya memastikan ada hal-hal yang ini nih, ini yang skill-skill yang diperlukan oleh seorang pemimpin. Yang kedua, stay curious. Jadi setiap pengalaman, entah itu baik ataupun buruk, dipastikan pengalaman tersebut itu mampu membuka kesempatan belajar dari kesalahan daripada mencari kesalahan. Jadi kalau misalkan ada ada sebuah kesalahan kayak tadi gitu ya, tiba-tiba yang harusnya acaranya outdoor terus jadi hujan, lebih baik kita membuka pintu untuk kesempatan belajar gitu ya. Oke, next time kita nggak akan ulangin lagi ini, kita harus punya opsi lain gitu ya. Karena life will always hard gitu. Which hard you choose gitu kan. Mana nih kesulitan yang paling bisa kita lakuin. Karena antara susah dan susah ya seenggaknya kita milih yang susahnya paling minim gitu ya. Aku lupa ini juga ada dalam kaidah fikih gitu ya. Ketika ada dua hal dan dua hal ini sama-sama doror gitu ya, dan alangkah baiknya kita itu memilih yang dorornya itu akhaf atau permasalahannya itu lebih rendah daripada bahayanya itu lebih rendah daripada bahaya yang lain gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, jadikan pembelajar yang mahir. Jadi memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, tidak mudah terpengaruh hawa nafsu dan merupakan pembelajar dalam lingkungannya. Ini penting nih. Banyak orang yang mengira bahwasanya intelektual itu hanya untuk kecerdasan, untuk otak aja. Padahal secara emosional itu juga perlu loh gitu untuk ditingkatkan intelektualitasnya. Nah, gimana caranya kita meningkatkan intelektualitas kita secara emosional? Yaitu hawa nafsu. Kalau dalam Al-Qur'an mungkin bahasanya wasta'inu bisobri wasolah gitu ya. Maka jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu gitu. Kita harus bisa latihan hawa nafsu itu karena seorang pemimpin yang elegan, coba aja cek di luar-luar tuh. Ada nggak tuh misalkan siapa ya, Barack Obama gitu ya, itu tiba-tiba marah di podium gitu kan sampai naik-naik, nggak ada kan gitu. Jadi ketika semakin tinggi tingkat kecerdasan emosional seseorang, dia akan lebih mudah mengontrol dirinya meskipun dia dikuasai oleh amarah gitu atau hawa nafsu dan lain-lain. Jadi penting banget ya ada emotional intelligence yang dikelola dengan baik gitu. Nah, ini tadi yang udah kita sampaikan di poin keempat, yaitu terbuka dan mendengarkan pendapat. Jadi, di sini pentingnya seorang pemimpin untuk memiliki skill komunikasi yang baik gitu ya, bisa menjaga perspektif yang realistis, dan kita tidak mungkin melakukannya sendirian, perlu pendapat orang. Seperti yang tadi kita sampaikan, Rasulullah misalnya gitu ya, Rasulullah yang merupakan tonggak untuk setiap orang meminta solusi kepada beliau gitu ya.
Tapi ada kalanya seorang pemimpin, seorang tonggak pemberi solusi atau seorang solutor juga membutuhkan solusi gitu ya dari orang lain. Jadi kita harus terbuka dengan berbagai opini, berbagai kesempatan, dan kita tetap harus realistis gitu ya ketika kita mengambil keputusan. Nah, inilah kenapa adanya laki-laki gitu ya, misalkan mungkin kalau dalam bahtera rumah tangga, meskipun saya belum nikah gitu ya, tapi di beberapa case gitu, kenapa sih laki-laki yang pengambil keputusan, atau kenapa misalkan seharusnya laki-laki yang dalam perusahaan itu memiliki kontrol penuh, karena kalau misalkan karena laki-laki itu kan dominan sama logika ya gitu, memiliki perspektif yang lebih condong ke hal-hal yang realistis. Jadi kalau misalkan ada karyawan yang memang kerjanya nggak bener, ya udah pecat aja gitu. Karena itu lebih banyak mudaratnya daripada maslahatnya. Kalau perempuan yang memutuskan, apalagi dia nggak terlatih memiliki skill dalam hal kepemimpinan, itu pasti nggak tegaan, nggak enakan, aduh kasihan gitu kan, gimana keluarganya. Padahal itu udah jadi toksik dalam perusahaan tersebut gitu kan. Jadi ini sih yang perlu dilatih bagi kita, yang apa ya, seenggaknya ini untuk pegangan kita untuk memimpin diri kita sendiri gitu ya. Dan yang terakhir dari workflow of commitment of the conscious leader ini adalah memiliki integritas. Jadi banyak pemimpin di luar sana, atau bahkan, jadi aku juga pernah punya pengalaman kerja gitu ya, dan CEO aku nih punya manajer gitu, dan qadarullah dia memang secara skill memumpuni sebagai seorang manajer, tapi tidak memiliki integritas karena CEO aku ditipu sama si manajer ini gitu loh. Karena ya itulah yang integritas itu yang nggak bisa dibeli gitu ya, karena integritas ini lahir dari dedikasi. Jadi dedikasi adalah kunci. Kayak dedikasi itu kayak hikmah. Hikmah itu apa ya bahasanya, itu kayak sebuah pengabdian, ada ruh dalam bekerja gitu ya. Itu adalah yang dimaksud dengan integritas gitu. Jadi bertanggung jawab, dan bertanggung jawabnya ini bukan hanya sekedar tanggung jawab biasa gitu, tapi dia bertanggung jawab atas apa yang dia katakan, apa yang dia perbuat, apa yang dia berikan dalam bentuk kejujuran gitu ya, dan juga memiliki kesadaran penuh bahwasanya dia adalah seorang leader, dia adalah seorang pemimpin, dia adalah seorang manusia gitu ya. Nah ini integrity, ini kalau misalkan coba bayangin aja gitu ya, kalau misalkan sebuah integritas ini kita lakukan, kita akumulasikan ke dalam kepemimpinan dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan, ini akan berjalan dengan baik, apalagi integritas ini kita lakukan, muamalah ini terhadap kita dan Tuhan gitu loh. Kita sebagai manusia memiliki integritas, wah itu adalah sesuatu atau kesadaran penuh yang kita miliki sebagai manusia gitu. Jadi ini sih salah satu pentingnya kenapa kita harus bisa memiliki skill untuk memahami diri kita sendiri, at least memimpin diri kita sendiri gitu ya. Nah ini penting juga nih, ada yang namanya major priority. Banyak teman-teman kadang-kadang kalau udah sibuk, apalagi seorang pemimpin gitu ya, suka kebingungan sendiri gitu. Aduh, banyak yang harus dikerjain gitu kan, kayaknya diri sendiri aja udah tepar gitu ya. Maksudnya di sini saya juga pernah ada di posisi yang suka kebingungan sendiri gitu, karena kebanyakan kerjaan akhirnya diri sendiri terbengkalai gitu ya. Ini ada beberapa priority yang ini juga sangat apa ya, sangat familiar dilakukan oleh berbagai orang-orang yang memiliki skill organisator dan lain-lain gitu ya, yaitu ada 4 tabel: penting, mendesak, penting kurang mendesak, kurang penting mendesak, dan kurang penting dan kurang mendesak. Nah ini yang harus apa ya, kita harus bisa memanage gitu ya. Ada ini sih, jadi kalau misalkan teman-teman, aku sedikit spill ya tahapan manusia dalam berproses. Ini juga aku buat konten, dan ternyata di konten ini juga sampai apa ya, banyak menyadarkan bahwasanya oh memang wajar kok kita sebagai manusia untuk berproses. Ada masanya kita sebagai manusia itu
untuk mementingkan diri sendiri, tapi ada masanya kita itu udah lagi nggak memikirkan diri sendiri. Tapi jauh sebelum kita itu nggak memikirkan diri kita harus mengerti secara betul diri kita tuh seperti apa. Kayak misalkan Buya Hamka nih, Buya Hamka itu rela di penjara untuk untuk kepentingan umat yang lebih besar. Jadi daripada umat yang rugi, mending saya yang rugi gitu ya. Nah itu kan berarti dia nggak mikirkan diri dia sendiri. Tapi jauh sebelum Buya Hamka ada di tahap itu, Buya Hamka udah mengenal dirinya sendiri, saya itu seperti apa, saya harus memimpin diri saya seperti apa, nah baru dia bisa menyebarkan energi tersebut gitu. Dan salah satunya mengerti sih skala prioritas ini gitu. Jadi adalah fase dimana kita itu jadi the pursuit of the truth gitu ya, seseorang yang berproses dan menyebarkan kebenaran, tapi jauh sebelum menjadi manusia yang menyebarkan kebenaran, memberikan pengaruh kepada orang banyak, ada tahapnya juga kita untuk bisa memahami skill kepemimpinan kita, seperti itu. Nah ini ada table yang membantu juga untuk yang sebelumnya gitu ya, bahwasanya kalau misalkan ada hal yang penting dan mendesak, yang harus kita lakukan adalah do it now, dikerjain gitu loh. Itu yang lebih utama dikerjain ketika ada skala prioritas yang penting dan mendesak. Tapi kalau ada yang penting dan tidak mendesak, itu kita bisa decide, bisa di-schedule, bisa di-reschedule waktunya, bisa di-shift mungkin. Dia penting tapi belum mendesak, jadi bisa mungkin jamnya lebih digeser, atau mungkin tanggalnya, waktunya, bulannya bisa di-schedule ke waktu yang lain karena ada yang lebih penting dan mendesak. Ada lagi nih, ada tidak penting tapi mendesak. Apa yang harus kita lakukan gitu ya, yaitu kita bisa mendelegasikan tugas tersebut gitu ya. Karena kayak sebenarnya nih ada anggota kita yang sakit, kecelakaan gitu ya. Tapi di waktu yang bersamaan kita juga harus hadir dalam sebuah acara gitu. Tapi kalau misalkan si anggota ini yang sakit ini nggak sembuh gitu ya, ini bisa membahayakan kinerja tim gitu atau dan lain-lain. Nah jadi yang harus didahulukan kan kita harus nemenin anggota kita gitu ya, dan ini sampai beres. Nah jadi acara yang tersebut bisa kita delegasikan, kita minta orang untuk bisa mewakilkan kita gitu terhadap acara tersebut. Dan kalau ada sesuatu yang udah tidak penting, kemudian tidak mendesak, kita harus delete, eliminasi gitu loh. Itu udah nggak perlu dilakukan. Kayak gitu ya teman-teman. Dan ini before last gitu, bahwasanya kita harus bisa raising awareness as a risk taker. Jadi seorang pemimpin itu kita harus siap untuk bisa mengambil resiko dan konsekuensi gitu ya. They must see the failure as an opportunity to grow. Kita harus melihat sebuah kegagalan gitu ya, itu adalah kesempatan untuk selalu berkembang gitu, untuk selalu berupaya untuk menjadi lebih baik. Karena teman-teman, keputusan dan konsekuensi itu satu paket. Nggak bisa kita mengambil keputusan tanpa ada konsekuensi yang lain. Ya tadi kayak kita sampaikan gitu ya, life will always hard gitu. Pasti ketika kita dihadapkan dengan dua pilihan, susah dan susah. Mana nih yang kira-kira susahnya paling gampang gitu kan. Intinya kayak gitu. Jadi dan ketika aduh ternyata susah yang kita pilih itu salah, itu kita gagal, ya nggak apa-apa, kita lihat dari kegagalan tersebut as an opportunity, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa berkembang lebih baik lagi gitu. Jadi